Saya kasih judul tinggalkan keyakinan itu karena gempa bumi, badai, dan banjir bandang akan melanda. Terus pergi kemana? Cari tempat aman. Karena itu yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus juga kepada jemaat, kepada umat manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak datang untuk satu bangsa, untuk satu agama, tetapi Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Jadi semua yang diajarkan itu menyuruh menurut bagi semua manusia agar dia selamat keluar dari dunia ini, masuk ke dunia yang baru, yaitu hidup dalam surga, hidup yang penuh kenikmatan, hidup sukacita karena damai sejahtera. Sementara kalau kita melihat bahwa dunia ini tidak pernah aman, begitu asing bagi kita, begitu menderita bagi kehidupan umat manusia seluruhnya, tidak terkecuali dengan orang yang bahagia sekalipun, yang paling kaya sekalipun, yang paling ganteng sekalipun, bahkan paling terkenal sekalipun, atau paling berkuasa di muka bumi ini, dia tetap sengsara, dia tetap membawa sebuah ancaman-ancaman dan ketakutan. Siapa orang yang paling berkuasa di dunia ini? Yang paling hebat? Ya, Presiden Amerika. Siapa dia? Donald Trump. Dia terancam terus karena ketakutan-ketakutan. Lukas 21 ayat 9 sampai 12. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Nah, apa gunanya kalau begitu menjadi orang Kristen hidup dalam pengejaran, hidup dalam penderitaan, hidup membawa beban yang harus disampaikan. Misal orang Kristen, saudara-saudara, kalau memilih menjadi apologet, memilih menjadi mempertahankan iman saja, atau tidak melakukan penginjilan, itu juga adalah sesuatu yang enak. Anda nggak akan ditangkap,
ataupun menjadi seorang debator. Debat aja. Ya. Kalau saya ngomong jangan marah ya. Ini saya ungkapkan data. Tentu saja seorang debator tidak mengajak orang pindah keyakinan ataupun pindah agama. Itu debator. Tetapi ketika Anda menjadi penginjil, karena itu akan menjelaskan semua. Anda sebagai debator, Anda sebagai penginjil, Anda juga adalah orang apologet, orang yang mempertahankan keyakinan. Itu. Anda tidak akan apa-apa kalau sekedar berdebat dengan Zuma ataupun berdebat dengan kroco-kroco yang lain seperti Zuma ataupun mendatangkan tokoh-tokoh agama seperti dulu Hamran Amri. Itu memang jago debat. Tetapi ketika kita melakukan perbandingan agama antara satu agama lain dengan agama Kristen, itu akan bermasalah hidup Anda. Ketika kita mengajak untuk orang berdialog sambil mengajak, menginjil maksud saya, wah itu sangat bermasalah. Maka ketika saya mulai menginjil, karena saya dari awal menginjil, saya sudah tampil sebagai penginjil dari awal. Saya langsung banyak yang mau menangkap saya. Dan terakhir itu enggak tanggung-tanggung wakil presiden menyuruh menangkap saya dan saya divonis 4 tahun. Saya jalani hanya 1 tahun 4 bulan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita memberitakan Injil ini kepada bangsa Indonesia agar Muslim ini sadar bahwa apa yang mereka pertahankan itu tidak membawa mereka kepada masuk surga. Mereka dibohongin semua. Mereka ditipu dengan berbagai macam aksesoris dunia. Kita tidak bisa menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran bahwa hidup sebagai orang Islam itu masuk surga. Nggak ada satu ayat pun. Nah, saudara-saudara, menginjil itu adalah evangelisasi. Dalam konteks agama Kristen adalah tindakan membagikan keyakinan kekristenan, terutama Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Tujuannya adalah mengajak mereka bertobat, percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan serta hidup kekal. Sedangkan ajakan yang dibawa oleh Islam itu apa? Mengajak masuk surga. Tapi ketika kita tahu surga di dalam Islam itu adalah hidup seperti yang diajarkan oleh Nabi bahwa kita nanti akan dilayani oleh 72 bidadari siang malam. Lalu bidadari itu berganti terus menjadi perawan lagi. Jadi memecahkan perawan 72 bidadari setiap hari. Artinya setiap 20 menit ganti cewek baru.
Dan kemaluan laki-laki itu akan tegang sepanjang 70 tahun. Itu katanya masuk surga. Atau manalah cerita-cerita yang pernah saya sampaikan, sudah banyak video-video saya di YouTube saya. Ada lebih dari 1000 video yang saya buat. Sudah saya turunkan. Sedangkan Kristen ini luar biasa. Bagaimana Yesus menjamin kehidupan di dunia ini akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Yohanes 6 ayat 47, barang siapa yang percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, inilah tujuan di mana Yesus datang. Dan mengabarkan dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus adalah Juru Selamat. Sedangkan agama-agama lain, terutama dalam hal ini Islam, tidak masuk surga. Tidak jelas keselamatan itu. Kalaupun Anda masuk surga, ya tadi akan melayani 72 bidadari setiap hari. Itu saja yang dialaminnya. Makanan yang enak, perempuan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu orang yang beruntung. Hadaika wa a'naba. Taman-taman, kebun-kebun, dan